Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri ni'madin wa la alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator Muhammad Irsyad, ada Nabila Azara sebagai pemateri, Niko Saputro sebagai pemateri, ada Monika Aulia Mutakin sebagai pemateri, dan juga yang terakhir ada Fitri Sukma Jawari sebagai pemateri. Langsung saja kepada materi yang pertama. Materi pertama adalah kepailitan di negara Indonesia. Yang pertama adalah definisi kepailitan. Menurut pasal 1.1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur, pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang kedua adalah pengaturan kepailitan. Di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang selanjutnya adalah persyaratan pengajuan permohonan pailit. Persyaratan untuk mengajukan gugatan kepailitan di Indonesia diatur di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, yaitu yang pertama, debitur memiliki 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila kedua persyaratan sebagaimana yang disebutkan di atas telah terpenuhi, maka dengan mudah debitur akan dipailitkan oleh pengadilan niaga. Pembuktian dalam kasus kepailitan di Indonesia merupakan pembuktian sederhana, sehingga tidak diperlukan pembuktian dengan mengetahui terlebih dahulu sisi keuangan debitur yang hendak dipailitkan. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang atau restrukturisasi utang merupakan tindakan yang dapat dilakukan baik oleh debitur maupun oleh kreditur dengan persetujuan pihak lainnya. Sifat dari penundaan kewajiban pembayaran tergantung hasil kesepakatan atau negosiasi antara debitur dengan para kreditur dan tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga peradilan. Yang berikutnya adalah automatic stay atau sita umum. Sita umum dalam bahasa perundang-undangan kepailitan Indonesia berlaku semenjak putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, yang mana menyebutkan debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Putusan tersebut berlaku dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sehingga apabila putusan dijatuhkan pada tanggal 21 Februari pukul 14.30, maka berlaku putusan secara efektif adalah pada tanggal 22 Februari pukul 00.00 waktu setempat. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada harta pailit di negara Indonesia. Harta kekayaan debitor yang termasuk harta pailit diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa segala kebenaran debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan debitor. Mengingat ketentuan pasal tersebut, harta kekayaan debitor bukan saja terbatas pada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tapi juga barang-barang bergerak seperti perhiasan, mobil, dan mesin, seperti itu. Nah, termasuk juga barang-barang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Termasuk pula barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang di bawah penguasaan orang lain. Yang terhadap barang tersebut, debitur memiliki hak baik penguasaan yang dilakukan orang lain tersebut melawan hukum atau tidak. Kebendaan debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur. Selanjutnya adalah berakhirnya kepailitan di Indonesia. Setelah berakhirnya kepailitan, baik yang disebabkan karena perdamaian maupun telah dilaksanakannya pembagian penutup, debitur atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi
Permohonan rehabilitasi tersebut tidak akan dikabulkan kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampiri bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Pembayaran secara memuaskan sebagaimana yang telah disebutkan diartikan bahwa kreditor yang diakui tidak akan lagi mengajukan tagihan lagi terhadap debitor. Sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya, permohonan rehabilitasi tersebut haruslah diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjukkan oleh pengadilan. Atas permohonan rehabilitasi tersebut, kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan hanya apabila dapat dibuktikan bahwa debitor tidak memenuhi persyaratan administratif surat kepuasan dari debitor yang diakui. Dalam rangka 60 hari semenjak pengumuman di surat kabar, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan, pengadilan akan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dan atas putusan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Untuk materi yang kedua adalah kepailitan di negara Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perbandingan hukum di negara Singapura. Yang pertama yaitu definisi kepailitan. Pailit dalam Bankruptcy Act Revised Edition 2009 didefinisikan sebagai status hukum bagi seseorang atau firm yang tidak dapat membayar hutangnya yang nominalnya tidak kurang dari $15.000 dan dinyatakan pailit oleh High Court atau pengadilan tinggi. Tidak dibutuhkan apakah debitor memiliki 2 atau lebih kreditor untuk mengajukan permohonan pailit. Subjek yang dapat dipailitkan dibagi menjadi 2, yakni individu atau firm. Pengajuan permohonan kepailitan. Yang pertama yaitu 1 atau lebih kreditor dari individu. Yang kedua, nomine yang mengawasi pelaksanaan atau orang lain yang untuk sementara waktu terikat oleh permohonan kepailitan sukarela yang diajukan oleh individu. Sementara apabila debitor merupakan firm, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah yang pertama, 1 atau lebih kreditor dari perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang kreditor tersebut berhak untuk mengajukan aplikasi kebangkrutan terhadap salah satu partner sehubungan dengan hutang kemitraan. Atau yang kedua, nomine yang mengawasi pelaksanaan atau siapapun selain rekan kerja di perusahaan yang untuk sementara waktu terikat oleh permohonan kepailitan sukarela yang diajukan oleh perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Part 5 di hukum Singapura. Yang berikutnya yaitu pengaturan. Pengaturan di Singapura diatur dalam Companies Act dan Bankruptcy Act Revised Edition 2009 yang berisi 12 bagian, antara lain preliminary atau pendahuluan. Yang berikutnya Constitution, Procedure, Powers of Court atau konstitusi, prosedur, dan kewenangan pengadilan. Yang berikutnya Official Assigned atau penugasan resmi. Yang keempat Trustee in Bankrupt atau wali amanat dalam kepailitan. Yang kelima Voluntary Agreement, yaitu pengaturan sukarela. Yang berikutnya Debt Repayment Scheme atau skema pembayaran utang. Yang ketujuh Proceeding in Bankrupt atau proceeding dalam kebangkrutan. Yang kedelapan Administration in Bankrupt atau administrasi dalam kebangkrutan. Yang kesembilan Annulment and Discharge atau pembatalan dan pembuangan. Yang ke-10 Disqualification and Disabilities of Bankrupt, yang artinya tugas diskualifikasi dan cacat pailit atau bangkrutan. Yang ke-11 Bankruptcy Offense atau pelanggaran kebangkrutan dan ketentuan lain-lain. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang persyaratan pengajuan permohonan pailit di negara Singapura. Pengajuan permohonan
kepailitan, debitur haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang dimuat dalam BHR edition 2009 yang saya sebutkan tadi, yang antara lain: 1. Jumlah hutang atau jumlah keseluruhan hutang tidak kurang dari $15.000. Yang kedua, hutang atau masing-masing hutang harus dibayarkan segera oleh debitur. Yang ketiga, debitur tidak dapat membayar hutang atau semua hutangnya. Yang keempat, apabila hutang tersebut dilaksanakan di luar Singapura, maka hutang tersebut haruslah dengan pengajuan permohonan di Singapura. Berdasarkan cakupan tersebut, kepailitan hanya dapat dilakukan dengan nilai minimal hutang tertentu, sehingga tidak dapat semua hutang dapat menjadi alasan untuk memailitkan debitur. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai automatic stay, harta kekayaan debitur. Automatic stay atau yang dalam UU PKPU disebut sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur dapat mulai berlaku sejak adanya permohonan pailit terhadap diri debitur. Penggunaan kata dapat disebabkan terjadinya automatic stay tergantung pada pandangan pengadilan apakah perlu untuk melaksanakan sita ataukah tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 73 ayat 1, yakni pengadilan dapat jika dianggap perlu atau perlu untuk melindungi properti debitur kapan saja setelah membuat aplikasi kebangkrutan dan sebelum membuat perintah kebangkrutan, menunjuk penugasan resmi untuk menjadi penerima sementara properti debitur atau apapun, berpisah darinya dan mengarahkannya untuk memiliki barang yang sama, termasuk pembukuan dan dokumen lain yang berkaitan dengan bisnis debitur. Pengurusan harta kekayaan debitur akan diberikan oleh pengadilan kepada ofisial asing. Pada pasal 107 ayat 1 disebutkan bahwa penugasan resmi akan segera setelah perintah kebangkrutan mengambil alih dari sebuah pertama, perbuatan, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan harta atau urusan yang bangkrut dan miliknya atau berada di bawah kendalinya, dan kedua, semua bagian lain miliknya mampu dilakukan secara pengiriman manual. Yang selanjutnya adalah harta pailit. Yang termasuk dalam harta pailit adalah yang dapat dilikuidasi untuk kepentingan pembayaran seluruh hutang yang dimiliki oleh debitur, diatur dalam pasal 78 ayat 1, antara lain: 1. Semua harta kekayaan milik debitur atau yang dipinjamkan oleh debitur pada saat atau sebelum terjadinya kepailitan. 2. Semua kekuasaan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pada saat atau sebelum terjadinya kepailitan. Yang berikutnya adalah berakhirnya kepailitan. Setelah terjadinya kesepakatan dalam restrukturisasi hutang atau dalam hal telah terjadinya pembagian akhir, debitur pailit tidak dapat ditagih kembali atas hutang yang telah diakui atau yang belum terbayarkan. Hal tersebut sesuai dengan dasar pembuatan hukum kepailitan. Bagi seseorang dalam kurung manusia yang dinyatakan pailit dapat terdapat banyak hal yang akan merintangi kehidupannya di masa mendatang. Misalnya, tidak dapat menempati posisi tertentu atau tidak boleh berpergian ke luar negeri tanpa izin. Catatan kepailitan dari debitor akan melekat kecuali dalam masa tidak lebih dari 7 tahun. Debitor pailit dapat membayar seluruh hutangnya atau kontribusi yang harus dibayarkan. Oke, sekarang materi yang ketiga itu adalah kepailitan di negara Filipina. Yang selanjutnya adalah hukum kepailitan di negara Filipina. Definisinya adalah pailit yang digunakan dalam FRIA adalah insolvent. Penggunaan istilah tersebut tidak lepas dari siapa yang dapat dipailitkan di Filipina. Di Filipina, hanya debitur istilah insolvent sendiri diartikan dalam FRIA sebagai kondisi keuangan debitur yang umumnya tidak mampu membayar kewajiban yang timbul dari kegiatan usahanya yang telah jatuh tempo atau memiliki kewajiban yang lebih besar daripada asetnya. Kepailitan di Filipina dapat dimohonkan baik secara sukarela oleh debitur maupun tidak dengan sukarela, yakni oleh kreditur. Definisi debitur sebagaimana disebut di atas tidak termasuk bank, perusahaan asuransi, perusahaan kebutuhan pokok mentah, dan badan atau unit perusahaan nasional atau lokal. Yang selanjutnya adalah pengaturan. Pembahasan mengenai kepailitan di Filipina diatur dalam pengaturannya mencakup kepailitan baik untuk debitur juridical person maupun natural person.
Fria diundangkan pada tanggal 18 Juli 2010. Pengundangannya disebutkan dalam pasal Section 2 sebagai kebijakan negara untuk mendorong debitur dan para krediturnya secara kolektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait hak-hak atas kekayaan debitur. Permohonan pailit di Filipina terhadap debitur individual maupun debitor person dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni permohonan pailit secara sukarela oleh debitur atau permohonan pailit yang dilakukan bukan oleh debitur terkait dengan involuntary liquidation terhadap debitur individual harus memenuhi persyaratan yang termuat di dalam Section 105 FRIA, yakni kreditur atau gabungan kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit harus memiliki total klaim minimal 500.000 peso. Pada permohonan tersebut setidaknya harus memuat salah satu dari beberapa tuduhan sebagaimana disebut di bawah ini. A. Orang tersebut akan atau telah pergi dari Filipina dengan maksud untuk menipu. B. Tidak berada di Filipina dengan maksud menipu krediturnya. C. Bersembunyi untuk menghindari penegakan hukum dalam hal menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya. D. Menyembunyikan atau memindahkan harta kekayaan dengan maksud agar tidak diambil dalam proses peradilan. E. Melakukan hal-hal tertentu terhadap harta kekayaan yang mana dalam 3 hari berakibat menghalangi proses hukum atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya. F. Memberi preferensi terhadap satu atau lebih kreditur dengan jumlah menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu kreditur. G. Dengan sengaja melakukan manifestasi dengan tujuan dijatuhkan putusan yang akibatnya dapat menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu kreditur. H. Memberikan preferensi terhadap satu atau lebih kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya yang akibatnya dapat menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya. I. Telah memindahkan harta kekayaan dengan maksud untuk menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya. Sita umum negara tersebut adalah keadaan diam terhadap harta kekayaan debitur dimulai semenjak 5 hari setelah permohonan. Didaftarkan automatic stay atau suppression order memberikan penegakan atas semua klaim baik dalam bentuk uang atau yang lainnya. Masa berlaku suppression order berlaku hingga rencana rehabilitas disetujui atau permohonan dicabut, yang termasuk lingkup suppression order antara lain 1. Menangguhkan semua tindakan atau proses baik di dalam atau di luar pengadilan. 2. Menangguhkan semua tindakan atau proses baik penegakan putusan dan sejenisnya. 3. Melarang debitur menjual, membani, memindahtangkan atau membuang dengan cara apapun atas harta kekayaan. 4. Melarang berakhirnya kepailitan. Kepailitan berakhir setelah dilakukannya pembagian atas semua harta kekayaan debitur kepada para kreditur atau apabila jangka waktu rehabilitas telah selesai untuk debitur jurisdictional person tidak ada kewajiban yang bertahan setelah berakhirnya kepailitan. Klaim yang ada dalam masa rehabilitas juga otomatis berhenti saat dilaksanakannya likuidasi. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai kepailitan di berbagai negara. Kami kelompok 9 pamit dan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.